siang bunda-bunda dan keluarga di rumah. Jumpa lagi di dapur Aunty. Yang masaknya bikin capek, tapi pas makannya bikin nambah. Hari ini Aunty udah siapin menu anti ribet yang enaknya bikin gagal diet. Ada jampong pedas anyeyong, roti gurih pemalas, corn dog tarik meler, strawberry kelapa bikin bahagia. Simak terus, masak anti ribet ya. Ujung-ujungnya Aunty deh yang disuruh bikin mie berkuah ala Korea. Jadi hari ini Aunty mau buat jampong pedas anyong. Tanpa babi bu langsung aja Aunty potong bonggol sawi putih dan lepas selembar demi selembar. Sebelum dipotong-potong, Aunty mau cuci dulu kemudian tiriskan dengan cara digantung menggunakan hanger seperti ini. Jangan sampai ketuker dengan jemuran tetangga ya bun. Abis itu kita ke sawi ijo ya. Jangan lupa dikaretin dulu sebelum dipotong, biar sawinya tetap menyatu meski sudah dipotong-potong, kayak hubungan yang akhirnya bisa bersatu meski sempat dipaksa berpisah. Lanjut ke jamur shiitake nih bun. Aunty mau bariskan dulu mereka pakai benang, biar rapih kayak rombongan ibu-ibu mau senam pagi. Baru deh dipotong satu-satu. Pokoknya jamurnya harus tertib, gak boleh saling salip kayak orang antri minyak goreng. Nextnya kita siapkan zucchini. Aunty garuk dulu mereka dengan garpu. Kemudian diiris-iris tipis. Lalu potong-potong lagi hingga berbentuk stik panjang. Bungkus dengan plastik wrap, kemudian belah menjadi 3 bagian. Sekarang iris bawang bombay. Dan siap-siap nangis tanpa adegan sinetron. Sambil nangis, Aunty pukul-pukul bawang putih dan iris serong bawang daun. Irisnya aja ya yang serong. Kalau hidup tetap harus di jalan yang lurus dong. Lanjut nih bun. Aunty bersihkan dulu cumi-cumi. Dalamnya dikeluarin. Luarnya dibersihin. Pokoknya cuminya harus bersih luar dalam. Abis itu, sayat dan potong-potong cuminya. Lanjut lagi, Aunty sikat satu-satu, kerang darah dan kerang ijo. Disikat terus sampai bersih dan glowing. Karena mereka juga punya hak untuk tampil kinclong di dalam kuah. Selanjutnya kita rebus mie. Jangan kelembekan ya bun. A few moments later. Kita masuk ke step selanjutnya. Tumis bawang putih, daun bawang, dan bawang bombay. Kalau udah harum, buka jendela rumah ya bun. Bagi-bagi wanginya sama tetangga. Lanjut kita campurkan zucchini, sawi putih, dan jamur. Kayak komentar netizen yang suka ikut campur rumah tangga orang. Masukkan campuran sayur mayur tadi dengan jepitan piring seperti ini bun. Habis itu Aunty tumis. Lalu berikan seasoning ala chef bintang 5. Kecap asin, gochugaru atau bubuk cabai Korea, dan air. Lanjut tambahin saus tiram. Semuanya Aunty masukkan melalui corong lentur sakti ini. Seperti biasa, Aunty tambahkan garam dan gula melalui tongkat peri magic. Setelah seasoning, masukkan rombongan teman-teman SpongeBob alias bahan-bahan seafoodnya, kemudian lanjut masak.
terakhir masukkan sawi hijau. Walaupun terakhir, tapi dia nggak merasa tertinggal kok. Masukkan mie yang sudah direbus ke mangkuk. Taruh semua bahan sebagai toppingnya. Kemudian beri kuah secukupnya. Jempon kepedas anyeong siap untuk disantap. Akhirnya datang juga. Langsung aja deh seruput dulu kuahnya. Pedesnya nendang banget. Seafoodnya fresh, mie-nya kenyal. Gak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga program masak anti ribet. Cuaks. Akhir-akhir ini kalau siang, panasnya bikin Aunty ngerasa kayak lagi tinggal di dalam oven. Baru keluar rumah 5 menit, udah keringetan kayak abis ikut senam Zumba 3 sesi. Jadi hari ini Aunty mau bikin minuman yang seger, manis, dan bikin hidup terasa ada musik kafe-kafenya dikit. Strawberry kelapa bikin bahagia. Pertama-tama, masukkan stroberi beku ke cetakan kue seperti ini ya, Bun. Isi semua lubangnya, jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, nanti takutnya disewain jadi lapangan padel. Loh, nggak bahaya tah? Abis itu, siram madu stroberinya. Jangan kebanyakan ya, Bun, nanti manisnya kelewatan. Kayak orang pacaran yang baru jadian 3 hari, tapi panggilannya ayah bunda. Lanjut, Aunty mau bikin jus pakai stroberi segar. Tapi biar nggak terlalu halus, jadi anti parut aja stroberinya. Hati-hati ya, Bun, parutnya. Jangan sampai jari-jari cantik kita terluka. Nanti yang ada minumannya jadi stroberi smoothies rasa trauma. Stroberinya sudah. Next, Aunty mau siapkan pisang. Potong-potong pisang yang sebelumnya sudah dibekukan menjadi 3 bagian. Lalu kupas. Kemudian, iris tipis-tipis pisang. Setipis harapan Aunty untuk kurus sebelum lebaran. Lalu masukkan ke wadah. Biar pisangnya kumpul dulu dan tidak merasa sendirian. Next, Aunty mau mempertemukan santan bubuk dengan santan kental nih, Bun. Ibarat kata, ini tuh kayak reuni keluarga kelapa aja. Habis itu aduk keduanya hingga menyatu. Selanjutnya langsung aja masukin stroberi dan pisang beku tadi, serta madu dan santannya ke dalam blender. Kalau semuanya udah ngumpul, tutup blender rapat-rapat lalu nyalakan blender dan biarkan mereka berputar bersama meninggalkan masa lalu masing-masing. Next, Aunty mau kocok susu full cream pakai whisk tekan kayak gini nih. Whisknya muter terus, kayak kipas angin kosan yang bunyinya kenceng, tapi anginnya nggak berasa. Sekarang kita langsung masuk ke step plating ya, Bun. Sebelum masukin isiannya, Aunty mau dandanin dulu bibir gelasnya nih, Bun. Biar gelasnya cantik kayak minuman kafe yang namanya susah dibaca. Lanjut masukin stroberi yang udah diparut ke dalam gelas. Abis itu, tuang susu full creamnya pelan-pelan. Biar ada layernya, nggak kayak es campur abis kena gempa. Abis itu, masukin smoothie-nya ke dalam gelas ya, Bun. Lihat tuh warnanya pink gemoy banget. Kalau gelasnya udah hampir penuh, langsung taburin potongan stroberi di atasnya. Dan tada, strawberry coconut smoothie ala Aunty. Jadi juga pasti seger banget nih. Gak sabar langsung pengen minum. Kok hilang? Oh itu. Kok hilang lagi? Ini kerjaannya Master Limbat nih pasti. Oh di depan. Hop, dapet.
rasanya. Uenak pol, sedikit ingat mantan, tapi lebih banyak ingat cicilan. Gak repot kan masak bareng anti hari ini? Namanya juga program masak anti ribet Klub Cuaks.